e-channel. Kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Sama seperti episode-episode sebelumnya, di segmen ketiga ini kita akan membahas soal kesehatan. Kali ini adalah memahami penyebab obesitas. Kali ini obesitas. Tapi ini disclaimer dulu, ini kita ngambilnya dari Kementerian Kesehatan Inggris lagi. Sama seperti kemarin. Diabetes segala macam dari Inggris. Saya mau dari Hong Kong lagi, tapi pada nggak percaya. Mungkin kalau ini karena di Inggris yang obesitas kayaknya lebih banyak. Lebih banyak di Hong Kong, benar ya. Obesitas adalah kondisi saat seseorang memiliki lemak tubuh yang berlebih. Di Inggris diperkirakan 1 dari 4 orang dewasa dan 1 dari 5 anak umur di bawah 11 tahun hidup dengan obesitas. Banyak banget ya berarti presentasinya. Makanya kenapa Teletubbies tuh gemuk-gemuk. Atau mungkin representasi orang-orang di Amerika lah gitu ya. Nah, menurut situs Kementerian Kesehatan Inggris, obesitas merupakan masalah kompleks yang punya banyak penyebab. Ini tuh sama kayak cewek lagi marah. Kompleks. Ini masalahnya kompleks ya. Dan kompleksnya segede komplek Margahayu Raya. Kalau misalkan Aika punya teman di Margahayu Raya, katanya rumahnya di mana? Di Jupiter. Luas banget tuh. Naik NASA. Harus pesan pesawat dulu. Lemak ini hadir saat Anda mengonsumsi energi dalam jumlah tinggi. Utamanya pada makanan tinggi lemak dan tinggi gula. Namun, Anda tidak menggunakan seluruh energi tersebut lewat aktivitas fisik. Sebagian besar energi ekstra ini disimpan dalam tubuh sebagai lemak. Wah, ini sayang banget, Kak. Coba misalkan kalau energi ekstra ini disimpan dalam bentuk jenglot. Wah, tiba-tiba keluar. Tiba-tiba ada rambutnya. Dikasih makan darah. Jadi ngeri ya. Nah, emang ini ada dari penelitiannya, obesitas itu tergantung dari tingginya kalori. Nilai energi makanan diukur dalam satuan yang disebut kalori. Rata-rata pria yang aktif secara fisik membutuhkan sekitar 2.500 kalori sehari untuk menjaga berat badan yang sehat. Nah, rata-rata perempuan yang aktif secara fisik membutuhkan sekitar 2.000 kalori sehari. Jadi ada perbedaan antara pria dan wanita. Angka 2.500 kalori ini tuh ya mungkin terdengar tinggi ya. Dan kayaknya sulit deh kita mencapai 2.500 kalori itu. Karena sholat yang cuma 5 waktu aja berat. Enggak, ini makanan dong konteksnya. Karena kan kita makan yang di ini pemerintah 5 sehat 3 sempurna aja susah gitu. 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Kalau jadi salah tuh kan. Makanya yang diwajarkan pemerintah aja susah gitu. Apalagi memenuhi kebutuhan kalori. Betul. Karena mungkin ya harga bahan makanannya juga mahal kan. Iya ya. Nyatanya dari makanan yang kita konsumsi 2.500 kalori itu sebenarnya gampang banget kalau kita makan makanan tertentu. Contohnya kayak misalnya kita makan burger, kentang goreng sama milkshake, 3 kombinasi itu bisa menghasilkan 1.500 kalori dalam sekali makanan. Udah setengahnya yang dibutuhkan tuh. Makanya udah kita boikot aja lah. Ujung-ujungnya ke sana lagi nih. Di sisi lain, banyak orang yang tidak memenuhi tingkat aktivitas fisik yang disarankan. Jadi kelebihan kalori yang dikonsumsi akhirnya disimpan sebagai lemak di dalam tubuh. Jadi makanan yang tadi kalorinya udah kelebihan tapi kitanya juga nggak ngapain. Tidak dilakukan. Nah, emang ini juga masuk ke pola makan yang buruk. Faktor yang pola makan yang gaya hidup itu berkontribusi terhadap perkembangan obesitas dan kelebihan berat badan. Contohnya, makan makanan olahan atau cepat saji dalam jumlah besar. Soalnya ini adalah makanan yang tinggi lemak dan juga gula. Tidak perlu kita sebut lah ininya ya, franchise-nya ya. Coklat. Wow, burger yang tadi lah. Nah, meminum terlalu banyak minuman alkohol. Kalau ini tadi si Hazard nih. Kenapa udah ada contohnya tadi si Hazard? Hazard tuh main bola kan? Iya sih, tapi kan tetap aja, bukan saya. Di dalam minuman beralkohol itu terdapat banyak kalori dan tentu saja alkohol. Maksudnya ya dosa kalau di kita ya alkohol itu. Karena ini Kak, ada ceritanya si Adi tuh di kampungnya di daerah Kasomalang situ. Ada berapa orang yang meninggal, puluhan orang meninggal karena miras oplosan. Dan katanya dioplos pakai alkohol 100%. Udah mah dosa. Membayarkan tuh ini lagi bukan nikmat yang didapat. Nah, ada juga faktor ketiganya keseringan makan di luar. Itu maksudnya makanan di restoran itu bisa jadi tinggi lemak dan gula. Karena ya kalau kontrol ya. Betul, kalau kita makan sendiri di rumah kan tahu kalorinya berapa atau cara mengolahnya gimana. Benar. Bisa jadi kalau kita tuh lebih higienis juga kali ya.
Nah, yang selanjutnya ini ada memakan dengan porsi kuli. Wah, ini Indonesia banget. Iya, wajar Kak kalau misalnya kita kuli makan dengan porsi banyak karena aktivitas fisik yang dilakukan sangat besar. Betul. Coba lihat tadi kan misalkan ya kuli makan kan kalau nasi Padang banyak banget gitu ya. Iya. Tapi badannya tuh jadi bagus karena aktivitasnya besar. Tapi buat Anda yang lebih sering duduk dan Netflix and chill, Netflix and cuddle. Udah ganti ya istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kita cuma leyeh-leyeh doang makan dengan porsi kuli ini cuma bakal nambah lingkar pinggang kita aja. Makanan kayak kuli tapi nonton Netflix. Nah, dan ada yang selanjutnya ini comfort eat. Wah, ini yang paling berbahaya. Istilah Gen Z banget nih. Gen Z banget. Jadi ada kalanya Kak kita tuh makan pas lagi nggak lapar. Jadi lagi nggak makan, lagi nggak lapar kita tuh makan. Tapi saat suasana hati yang tidak nyaman atau jadi kebiasaan. Jadi misalkan bete aku beli seblak misalkan. Iya benar. Hal ini sudah pasti akan membuat energi hanya disimpan menjadi lemak. Karena nggak ngapa-ngapain juga ujungnya. Juga. Menurut Kementerian Kesehatan Inggris, ada pengaruh dari berubahnya budaya pada saat ini. Kini kita menjadi sulit untuk menjalani diet sehat. Soalnya makanan berkalori tinggi menjadi lebih mudah dan lebih murah untuk didapatkan. Mereka juga mengiklankan dan mempromosikan produknya secara besar-besaran. Betul, apa-apa sekarang tinggal pesan aplikasi. Datang. Nah, ini juga masuk ke kurangnya aktivitas fisik menyebabkan obesitas. Inti dari obesitas itu sebenarnya adalah menumpuknya lemak. Ini terjadi saat energi dari asupan makanan tidak digunakan sebanyak energi tersebut masuk. Jadi hal ini membuat kurangnya aktivitas menjadi faktor penting yang berhubungan dengan obesitas. Jadi bukan hanya faktor makanannya aja sebenarnya. Aktivitasnya juga ya. Betul. Setiap orang memiliki pekerjaan atau aktivitas yang berbeda-beda. Misalnya dalam hal pekerjaan. Sejumlah pekerjaan mengharuskan mereka duduk sepanjang hari seperti penulis dan dukun santet. Dukun santet kan nggak kelihatan ngapa-ngapain selain gini kan? Itu nggak ada aktivitasnya. Nggak ada dukun santet yang misalkan sambil berdiri, sambil lari gitu. Dia cuma nyalain dupa, biasanya udah tinggal gitu doang. Nggak ada aktivitasnya itu. Mencet-mencet. Nah, di sejumlah hal kita juga terbiasa menggunakan kendaraan bermotor ketimbang berjalan kaki atau bersepeda. Pola hidupnya. Meskipun ini nggak relate sama orang Soreang dan Katapang. Karena di sana itu kami berkendara pakai kuda. Berkuda itu aktivitas fisik yang sangat lama. Di sisi lain, saat ingin relax, banyak dari kita yang memilih untuk menonton TV, browsing internet, main gym, bersemedi, yang mana umumnya dilakukan sambil duduk atau sambil berbaring. Padahal, kita juga perlu untuk berolahraga secara teratur. Karena jarang kan ya kita lihat orang makan sambil kayang. Wah, itu selain jarang ya emang susah tahu kan? Saat kita tidak cukup aktif, kita tidak menggunakan energi yang disediakan dari makanan yang dikonsumsi. Dan energi ekstra ini Kak, yang disimpan tubuh sebagai lemak. Orang dewasa direkomendasikan melakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang seperti bersepeda atau jalan cepat setiap minggunya. Minimalnya ya itu. Minimalnya tuh. Dan juga ada faktor genetika nih soal masalah obesitas ini. Ada beberapa gen yang terkait dengan obesitas dan juga kelebihan berat badan. Pada beberapa orang gen dapat mempengaruhi cara tubuh mengubah makanan menjadi energi dan menyimpan lemak. Jadi ini masing-masing tubuh manusia. Gen juga dapat mempengaruhi pilihan gaya hidup seorang. Ada juga beberapa kondisi genetik langka yang bisa menyebabkan obesitas seperti sindrom Prader-Willi. Ya. Ada ciri-ciri genetik tertentu yang diwarisi dari orang tua, seperti memiliki nafsu makan yang besar. Ada juga gen yang diwarisi orang tua, yaitu memiliki nafsu kekuasaan yang besar. Waduh, yang ini saya gak ikut. Ini mungkin membuat penurunan berat badan menjadi lebih sulit. Namun bukan berarti hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Dalam banyak kasus, obesitas lebih disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti tidak mudahnya mengakses makanan sehat atau kebiasaan makan tidak sehat yang dipelajari semasa kecil. Misalnya kayak makan genteng. Itu berbahaya juga. Bukan tidak sehat. Terus ada faktor medisnya nih. Dalam beberapa kasus kondisi medis yang mendasari dapat menyebabkan penambahan berat badan ini termasuk ada beberapa nih. Yang pertama ada kelenjar tiroid yang kurang aktif atau hipotiroidisme. Yang ini terjadi kejadian ini terjadi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon. Nah, ada juga sindrom Cushing. Kelainan langka yang menyebabkan produksi hormon steroid ini berlebih. Justru berlebih ya. Betul. Nah, kemudian ada juga obat-obatan tertentu, termasuk beberapa steroid, yaitu obat. Berarti dia panas dong. Apa steroid? Wah, gitu. Beda dong. Terus ada obat-obat itu juga obat untuk epilepsi dan juga diabetes. Ada juga beberapa obat yang digunakan untuk mengobati penyakit mental, termasuk beberapa antidepresan dan juga obat untuk skizofrenia. Yang mana itu dapat berkontribusi pada penambahan berat badan. Jadi kalau emang orangnya punya penyakit tertentu, emang mau gak mau itu minum obat konsumsi terus ya. Yang bisa menambah berat badan. Penambahan berat badan juga terkadang bisa menjadi efek samping dari berhenti merokok. Karena emang biasanya yang orang
orang berhenti merokok tuh jadi kelihatan gemuk gitu. Mungkin larinya ke ngemil. Ke ngemil, bener. Aduh menarik ya kayak. Betul. Ternyata si obesitas ini tuh ada banyak faktor. Banyak faktornya. Tidak hanya makan, tapi juga aktivitas fisik dan juga tadi gen juga mungkin. Bener. Itu tadi kayak pembahasan kita dari mulai Eden Hazard dan sampai ke obesitas ini. Betul. Semoga sih Eden Hazard setelah pensiun tidak jadi obesitas ya. Kayaknya obesitas nih, karena waktu di Madrid juga udah kelihatan kan dia minum alkohol. Udah minum alkohol. Dan emang kelihatan dia tuh kayak cepat banget. Ada di Chelsea selama periode di Chelsea dia tuh gak main berapa musim karena cedera. Kelihatan jadi gemuk banget. Iya benar. Aduh, tolong lah. Aduh, itu tadi pembahasannya. Nah, buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube-nya iChannel kalau sekarang. Wah, ada perubahan. Ada perubahan. Ini masalah internal kenapa di-share? Enggak, ini beneran. Ini beneran. Ya, emang beneran sih. Nah, jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program Sepak untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam hidup sehat. Israel gue tuh ya kok. Boykot aja dulu pokoknya. iChannel.